Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Haleluya. Shalom, saudara. Silakan duduk. Shalom. Boleh bisa kasih salam kiri kanan saudara. Shalom juga buat mereka. Saudara luar biasa ya. Kalau yang lain lagi liburan, mungkin lagi mempersiapkan liburan panjang. Saudara ada di rumah Tuhan, ini anugerah Tuhan. Amin. Berarti saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Kalau tadi malam saya dari Kalibat itu pulang jam hampir setengah 11 sampai di rumah itu hampir jam 12 itu karena masih macet banget. Tapi luar biasa saudara masih menyiapkan saudara, hati saudara, keluarga saudara datang ke rumah Tuhan untuk kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan siang ini. Amin. Puji Tuhan, kita sedang merayakan Jumat Agung saudara ya. Kita merayakan Jumat Agung dan kita percaya waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu di mana kita lagi membuka hati kita, mengalami lagi anugerah Tuhan yang membaharui kehidupan kita, amin. Dan juga selamat datang, welcome home lagi buat beberapa wajah yang sudah lama sekali ya. Di belakang sana saya melihat wajah-wajah yang kayaknya ini the first time kita setelah COVID juga ketemu lagi di tempat ini, welcome home. Buat Bapak Ibu Saudara yang kita bisa berkumpul hari ini di hari yang baik di Jumat Agung ini, amin. Kalau Alkitab berkata Jumat Agung ini masih ada orang-orang yang coba untuk memperdebatkan bahwa Yesus mati atau tidak. Tapi sebagai orang percaya kita percaya bahwa Yesus telah benar-benar mati di kayu salib untuk menebus kehidupan kita. Katakan amin saudara. Dia tebus kita dan dia benar-benar mati di kayu salib untuk menyatakan kasih Bapa yang besar dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini banyak orang masih memperdebatkan apakah itu Yesus yang mati, kayaknya itu Yesus pengganti. Enggak, Yesus yang datang ke muka bumi ini dia 100% manusia dan juga 100% Allah. Dan dia adalah Yesus yang mati di kayu salib untuk menyatakan betapa besar kasihnya buat kita semua, amin. Dia buang pelanggaran kita sejauh timur dari barat, tidak akan pernah ketemu. Karena dia mengasihi kita. Dan hari ini saudara saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang sederhana aja buat kita. Yang terdapat dalam Yohanes. Saya akan memberikan tema tentang tetelestai. Sudah selesai. Coba bilang sama-sama sudah selesai. Adalah hal baik sebenarnya di saat-saat seperti ini kita bisa lagi berkumpul untuk kita memperingati bahwa Yesus mati di kayu salib. Karena Alkitab memberitahu kepada kita, kadang-kadang bahkan buat orang percaya pemberitaan tentang salib hari ini dianggap kurang populer. Benar gak? Bahkan Paulus berkata dalam 1 Korintus, memang katanya pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang binasa. Tapi buat kita orang-orang yang percaya pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Katakan amin saudara, bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Karena di sanalah Tuhan tuntaskan, Yesus menuntaskan semua kehendak Bapanya. Tujuan dia datang ke muka bumi ini dia tuntaskan di kayu salib. Jadi sebenarnya kita perlu menyadari bahwa betapa pentingnya momen seperti hari ini. Kita merayakan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebab di hari inilah 2000 tahun yang lalu dia menyelesaikan dan menuntaskan kehendak Bapanya di muka bumi ini. Waktu dia tergantung di antara bumi dan langit. Di situ dia berkata tetelestai. Dan hari ini kita akan membaca di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama, sudah ada di depan. Saya berharap kita membaca ini bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu ayat yang ke-30 kita baca lebih keras. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam terjemahan dalam sinopsis yang lain, waktu Yesus berkata sudah selesai, tiba-tiba tabir bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dua. Kalau terbelah dua itu bukan berarti dari atas ke bawah. Karena ruang maha kudus kalau saudara bisa bayangkan itu ada dua ruangan yang dipisahkan oleh tirai yang besar. Supaya apa? Itu
cuma sekali setahun orang bisa masuk. Dan tidak semua orang bisa memandang ruang Maha Kudus. Tapi waktu momentum Yesus berkata sudah selesai. Tiba-tiba katanya itu pembatas antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah. Itu terbelahnya itu dari samping ke samping saudara. Itu terbelah dua. Sehingga kemudian orang yang ada di ruang kudus bisa memandang ke ruang Maha Kudus. Berarti waktu Yesus berkata tetelestai, sebenarnya Yesus yang berkata begini, bahwa sekarang dimulai sebuah jalan yang baru untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Setiap kita semua punya akses, kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan karena Yesus sudah menyelesaikan semua penggenapan-penggenapan, hukum Taurat, semua nubuatan dalam perjanjian lama itu telah dia selesaikan waktu dia berkata tetelestai. Itu sebabnya teriakan tetelestai ini adalah teriakan kemenangan. Coba bilang sama teriakan kemenangan. Walaupun mungkin pada waktu itu adalah waktu di mana Yesus mungkin waktu yang paling lemah. Sebab dia, waktu dia mengucapkan tetelestai ini berarti sudah hampir 6 jam terakhir dia tergantung di kayu salib. Saudara perlu tahu bahwa orang yang mati di kayu salib itu sebenarnya dibunuh secara pelan-pelan hanya untuk memberi efek jera kepada yang dianggap penjahat besar, pemberontak, orang mungkin yang sudah nggak pantas mendapatkan pengampunan dari pemerintah. Jadi orang yang terkutuk bahkan. Nah itu sebabnya waktu Yesus mau mengucapkan kata tetelestai ini adalah waktu berarti dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore katanya. Itu waktu-waktu Yesus di kayu salib. Bayangkan berarti waktu dia mengucapkan tetelestai, saya lagi membayangkan, merenungkan. Mungkin itu adalah semua air dalam tubuhnya, semua darahnya sudah mulai habis. Dan mungkin itu adalah titik darah penghabisan. Dan kemudian setelah dia mengucapkan tetelestai, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Berarti teriakan tetelestai ini bukan teriakan keputusasaan, bukan. Teriakan sudah selesai bukan karena Yesus sudah gak kuat juga, bukan. Tapi waktu dia meneriakan tetelestai, sudah selesai, it is finished. Maksudnya adalah dia sudah menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan. Itu sebabnya apa yang Tuhan Yesus selesaikan tetelestai itu adalah yang pertama saya berikan, tugasnya sudah tuntas dikerjakan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Kalau ada satu pribadi di muka bumi ini sebelum dia lahir, dari lahir sampai dia mati, bahkan waktu dia bangkit itu sudah dinubuatkan, itu cuma ada satu pribadi. Siapa namanya saudara? Siapa namanya? Boleh lebih keras lagi, siapa namanya? Bayangkan dia sebelum lahir di muka bumi, ribuan tahun sebelum dia ada di muka bumi, dia sudah dinubuatkan bagaimana dia lahir, dari siapa dia lahir, nanti bagaimana dia dihianati, bagaimana dia matinya, kapan dia bangkit dari kematian, itu semua dinubuatkan persis. Bahkan siapa yang menghianatinya, itu semua dinubuatkan. Dan waktu Yesus berkata tetelestai, dia menyelesaikan semua apa yang menjadi tugasnya. Maksudnya apa sih? Yesus selesai menggenapi semua nubuatan tentang dirinya dan penderitaannya di perjanjian lama dari awal sampai akhir. Di mana dia selesaikan semua? Di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Tapi hari ini bukan waktu dia meneriakan tetelestai, bukan juga cuma sekedar dia menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Tapi yang kedua juga adalah dia sudah mempersembahkan persembahan yang sempurna. Masih ingat kalau zaman dulu, kalau orang bersalah atau dosa seseorang itu biasanya harus dikasih korban penebus dosa, korban penebus salah. Dan itu harus setiap sekali setahun, setiap keluarga harus bawa domba, kalau dia gak kaya kambing, lalu kalau dia paling miskin dia bawa burung saudara ya. Itu dibawa, lalu nanti darah korban yang dia bawa itu akan menjadi darah yang menghapuskan kesalahan, dosa pelanggaran satu keluarga sepanjang setahun. Dan ini perlu dilakukan tiap tahun. Tapi waktu Yesus berkata tetelestai, dia sedang berkata gini, bahwa persembahan yang sempurna sudah selesai dipersembahkan kepada Bapaknya. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 9, kita baca sama-sama 2-3. Dan ia telah masuk
satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan apa saudara? Dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Jadi ini zaman dulu perjanjian lama. Sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa, kita baca sama-sama 2-3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi begini, untuk kita bisa bisa beribadah kepada Allah yang hidup, Yesus dia tidak mempersembahkan domba, darah yang lain. Dia persembahkan darahnya supaya kita semua nggak perlu sekali setahun nanti datang kepada gembala, kepada pendeta tolong persembahkan. Nanti gembalanya lihat kayak gini saudara ya. Ini kayaknya kambingnya kurang bersih nih, ini kayaknya ada kutunya segala macam. Itu zaman dulu seperti itu saudara. Jadi makanya zaman dulu itu terjadi praktik-praktik perdagangan di rumah Tuhan. Masih ingat kisah tentang Yesus memporak-porandakan di bait Allah itu, dia hancurkan, dia balikan meja-meja saudara ya. Mungkin kalau saudara lihat kisah itu mungkin saudara berkata ini Yesus yang mana nih? Kayaknya Yesusnya Yesus yang baik. Tiba-tiba dia porak-porandakan semua karena terjadi praktek-praktek perekonomian di dalam rumah Tuhan. Makanya kita perlu boleh saudara berjualan tapi jangan sampai kita jadikan rumah Tuhan jadi tempat untuk kita berdagang. Karena Alkitab berkata bahwa Yesus sudah mempersembahkan dirinya supaya semua kita ini bisa menghampiri tahta Allah. Tidak dengan darah anak domba, bukan dengan darah lembu, tapi darah Kristus yang telah dipersembahkan kepada kita. Saudara, kita perlu tahu bahwa Yesus waktu mempersembahkan ini, dia mau supaya semua orang, setiap kita dijadikan jadi imam-imam yang mempersembahkan korban sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara sakit, saudara perlu didoakan, jangan buru-buru menghubungi pendeta. Saudara bisa doa sendiri karena darah Yesus telah melayakkan kita sampai kepada tahta Allah. Amin saudara. Kita semua bisa sampai kepada tahta kudusnya Tuhan dengan darah anak domba Allah. Jadi mari kita bersyukur hari ini. Sebab waktu Yesus berkata tetelestai di atas kayu salib. Berarti dia berkata persembahan yang sempurna sudah diberikan. It is finished. Sudah selesai. Lalu apa yang ketiga? Ini yang saya mau kita perhatikan baik-baik. Waktu Yesus berkata tetelestai di atas kayu salib, itu maksudnya bahwa begini, semua hutang dosa kita telah dibayar lunas. Coba sama-sama hutang dosa kita. Sudah dibayar? Dibayar lunas, tidak cicilan. Coba lihat wajah kiri kanannya saudara. Bilang kamu enggak cicil. Kita cash. Kita dibayar tunai, kita dibayar lunas. Kalau kita kadang lebih memilih cicilan saudara ya. Tapi Allah kita enggak, dia mau bayar kita kontan. Dan dia enggak bayar kita, kata kita bukan dengan emas dan perak. Tapi dia bayar kita dengan darah yang mahal. Mari kita baca dalam Kolose pasal yang kedua, kita baca sama-sama 2-3. Kamu juga meskipun terus oleh karena tidak disunat secara dia telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Terus apa katanya? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada apa? Kayu salib. Hari ini waktu kita memperingati Jumat Agung adalah hari di mana kita perlu melihat diri kita bahwa semua hutang-hutang dosa kita, pelanggaran kita. Alkitab berkata bahwa harusnya kita ini didakwa. Bahkan semua kesalahan kita harusnya mengancam jiwa kita. Harusnya kita yang mati disalibkan karena semua pelanggaran dan pemberontakan kita. Tapi syukur kepada Allah. Karena waktu dia tergantung di kayu salib, semua dosa pelanggaran kita. Semua masa lalu kita, kebodohan-kebodohan yang kita lakukan, yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia telah menyelesaikan semuanya.
hutang dosa kita dibayar lunas. Tapi cicilan saudara tetap bayar. Jangan saudara bawa firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan yang berkata semua sudah dipakukan di kayu salib. Itu bukan hutang kredit saudara, tapi itu adalah hutang dosa kita. Katakan amin saudara. Semua pelanggaran dosa kita yang banyak. Alkitab berkata bahwa semua orang di kitab Amsal, semua orang di seluruh dunia ini tadinya waktu sebelum ada darah anak domba Allah, semua orang berbondong-bondong untuk dihukum pancung sebenarnya, kata Amsal. Semua kita ini sedang menuju kepada kebinasaan, kita semua menuju kepada hukuman pancung, kita dibunuh karena semua pelanggaran kita. Tapi syukur kepada Yesus Kristus yang telah mati buat kita, menyatakan kasih-Nya, menyatakan anugerah-Nya kepada kita, sehingga apa? Dia pakukan semuanya, semua pelanggaran di pikiran kita, tindakan kita, semua dosa-dosa yang kita lakukan, hutang-hutang dosa kita, semua telah diselesaikan di atas kayu salib. Saya berharap dengan kita membaca firman Tuhan hari ini, tetap boleh dibaca, tetap dimunculkan di poin yang ketiga. Saya berdoa supaya waktu kita baca ini saudara, kalau ada di antara kita mungkin yang hari ini sedang tertuduh karena dosa-dosa kita. Kita perlu tahu bahwa Yesus sudah memakukan semua dan menyelesaikan semua dosa dan pelanggaran kita. Waktu di kayu salib dia berkata, semua dosa kita sudah apa saudara? Sudah selesai, tetelestai semua dosa kita. Dan waktu Alkitab mencatat tetelestai itu, yang luar biasa adalah, itu dimaksudkan begini, memang Tuhan menyelesaikannya dari masa lalu. Tapi itu ditulis dengan perfect tense bahwa gini, memang di masa lalu Tuhan selesaikan dosa kita, tapi sampai hari ini dampaknya tetap terjadi. Bahkan sampai di masa depan pun kuasa pengampunan tetap terjadi buat saya dan saudara. Katakan amin saudara. Jadi bukan hanya di masa lalu Tuhan ampuni kita, dosa kita yang sekarang juga Tuhan ampuni, bahkan nanti waktu kita berdosa lagi di depan. Tuhan berkata gini, semua pelanggaran kita tetelestai. Tuhan sudah selesaikan sekali untuk selama-lamanya. Kalau kayak gitu enak dong Pak, kita berbuat dosa. Oh enggak. Saya percaya kalau kita sadar bahwa kita sudah diampuni, harusnya adalah sikap kita tidak akan berbuat dosa lagi. Katakan amin saudara. Coba bilang kiri kanannya, kamu harus sadar kamu sudah diampuni. Kalau saudara kenal mungkin ada orang-orang yang terus rasa bersalah, colek di hari ini. Baca ini baik-baik. Semua pelanggaran kamu di masa lalu sudah dipakukan di atas kayu salib. Amin. Ada seorang dokter berkata kalau seandainya semua katanya orang-orang gila diberitahu kepada mereka bahwa mereka sudah diampuni, mungkin katanya 75% mereka akan waras. Sebab kebanyakan orang stres, kebanyakan orang jadi berbeban berat karena mereka merasa bahwa mereka bersalah, mereka berdosa. Dan iblis memang selalu, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, tugas iblis itu dia tiap hari katanya, dia selalu berdiri dalam tata Allah untuk apa? Mendakwa, menuduh kita. Kamu enggak layak, kamu pendosa, kamu enggak layak, kamu aja ke gereja bolong-bolong, doa aja kamu bolong-bolong. Kita mungkin merasa begini, aduh saya masih layak enggak sih di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata kita sudah dilayakkan oleh darah anak domba Allah. Jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Bahwa semua pelanggaran kita di masa lalu seberat apapun. Alkitab berkata gini, walaupun dosamu merah seperti kermisi. Waktu di kayu salib dia buat kita seputih salju saudara. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Kalau nanti saudara juga mungkin bisa jatuh ke depan dan saudara perlu datang lagi sama Tuhan dan berkata gini, Tuhan aku percaya bahwa Engkau sudah menyelesaikan dosaku. Beberapa waktu yang lalu kita melayani ada seorang yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Baru 3 minggu yang lalu. Lalu ada satu kata yang mengganggu pikirannya. Dia kayak dikejar-kejar kata itu. Dia tiba-tiba kayak ada satu kata yang dalam hatinya itu katanya kayak itu seperti detak jantung yang kuat. Kata berdoa. Dan dia begitu ketakutan lalu dia hubungin home leader kita. Lalu dia berkata karena kebetulan dia ada di satu home kita, lalu orang ini diterima. Kalau saudara mungkin lihat orangnya, wow, mungkin saudara akan, kalau kita mungkin dalam perjanjian lama, kita akan langsung menghakimi orang tersebut. Tapi puji Tuhan di home ini, dia diterima. Jadi karena dia diterima di home itu, karena kita percaya bahwa semua orang harus diterima di home, katakan amin saudara. Jangan pernah dihakimi orang karena tidak ada orang yang bertobat karena dihakimi. Nggak usah berdebat karena nggak ada orang yang bisa bertobat karena perdebatan. Tapi karena penerimaan. Dan waktu dia diterima dan waktu satu hari itu katanya kata doa ini
terus dia dalam hatinya itu begitu luar biasa dan dia kemudian menangis, dia cerita kepada home leadernya. Lalu home leadernya telepon saya, lalu kita kemudian ketemu hari itu. Dan dia bilang saya nggak layak lagi untuk saya kembali kepada Tuhan. Dia udah sempat terlibat dengan sebuah komunitas, let's say lah itu mungkin ateis gitu ya. Kalau saudara bisa bayangkan dia ateis berarti dia udah banyak menghujat nama Tuhan. Karena ada kekecewaan yang besar dalam dirinya dia, jadi kemudian dia memutuskan untuk dia ateis. Sebenarnya ateis itu bukan berarti mereka nggak percaya Tuhan, mereka percaya Tuhan, cuma mereka coba untuk denial ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mencoba untuk menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi waktu kita sebelum melayani, dia cuma bilang begini, apakah saya masih layak? Saya bilang, kamu masih layak. Mungkin secara manusia mungkin orang berkata kamu gak layak, tapi Tuhan tetap mengasihi kamu. Tuhan tetap terima kamu. Selama masih ada hari ini, Tuhan masih sayang sama kamu. Dia menangis hari itu, saudara bisa bayangkan laki-laki Ambon menangis, orang timur lah ya. Bukan Ambon, orang timur menangis, wah dia menangis. Dan itu katanya pertama kali sejak bertahun-tahun. Dia pernah sempat sekolah teologi ya, tapi nggak sampai selesai Pak Nat. Mungkin nanti bisa diteruskan. Mungkin. Dia udah sempat, saudara bisa bayangkan dia masuk sempat teologi ya, tapi karena satu dua hal dalam kehidupannya dia kemudian kecewa dan dia putuskan untuk lari dari Tuhan, lalu dia bikin komunitas, bahkan dia seorang leader dalam komunitas ateisnya. Kemudian dia datang, saya masih layak enggak? Saya cuma bilang bahwa semua dosa pelanggaran kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Dosa kita masa lalu, dosa kita hari ini, dan bahkan dosa kita nanti yang mungkin kita belum kepikir. Tapi darah anak domba tersedia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Katakan amin saudara. Makanya kita bersyukur sama Tuhan hari ini. Saya berdoa dan berharap semua apapun masa lalu kita, apapun cerita-cerita kita di masa lalu, kita perlu lihat ini bahwa semua masa lalu kita gak akan pernah bisa kita ubah. Tapi Tuhan mau ubah masa depan kita. Itu sebabnya dia pakukan semua kesalahan, pelanggaran, penyesalan. Semua mungkin hal-hal yang selama ini kita anggap nggak pantas lagi kita untuk bisa menghampiri Tuhan. Kita mungkin nggak berharga lagi, kita udah kehilangan semua yang terbaik. Tapi Alkitab berkata dia pakukan semua itu dan dia tunjukkan kasihnya. Dan di kayu salib Tuhan mengadakan pertukaran-pertukaran dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya waktu dia berkata tetelestai, semua dosa pelanggaran kita sudah diselesaikan. Saudara bisa bawa firman Tuhan ini kepada teman-temanmu. Kalau mungkin ada teman-teman saudara yang selama ini terbebani dengan masa lalunya, sampaikan bahwa pelanggaran hutangmu yang besar sudah diampuni. Kita gak akan pernah bisa bayar ini saudara. Kita gak akan pernah bisa bayar. Dengan kebaikan kita, ibadah kita, apa saja yang kita lakukan, kita gak akan pernah bisa bayar hutang yang melilit kita. Seumur hidup kita gak bisa bayar. Tapi Yesus membayarkannya di kayu salib buat kita. Itu sebabnya 1 Petrus juga berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan apa saudara? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berarti begini, setelah kita ditebus oleh darah yang begitu mahal ini, berarti harga hidup saudara hari ini itu seharga Yesus Kristus, anak Allah. Kalau ada antara saudara merasa memandang diri rendah dirimu, hari ini kita perlu bertobat bahwa kamu masih berharga seharga darah anak domba Allah. Amin saudara. Karena kita dibayar dengan mahal katanya. Berarti kalau kita dibayar dengan mahal, itu artinya kita berharga di mata Tuhan. Saudara mulia di mata Tuhan. Jadi hari ini kita perlu berubah cara pandang kita untuk melihat hidup kita. Kamu adalah pribadi yang berharga. Boleh katakan kiri kanannya, kamu pribadi yang berharga. Jangan-jangan yang suami istri belum pernah puji dia, bilang sama dia, kamu sangat berharga banget. Seharga apa saudara? Darah Kristus yang mahal. Itu sebabnya Alkitab beritahu kepada kita, disalib semua hutang dosa kita dibayar lunas. Hutang dosa di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Yesus membayarnya dengan apa? Dengan darahnya. Dan ini yang ketiga yang Yesus selesaikan. Biasanya kita akan bicara tentang pertukaran, tapi saya ingin melihat dari sisi yang berbeda hari ini. Apa sih yang Yesus selesaikan buat kita di kayu salib? Dia menyediakan apa saudara? Dia menyediakan apa?
Segala berkat buat kita. Mari kita baca sama-sama Efesus 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa saudara? Segala berkat rohani di dalam sorga. Berarti begini, di kayu salib Allah telah menyediakan segala berkat yang kita perlukan. Tapi Tuhan sediakan di mana? Di sorga. Saudara coba bilang sama-sama segala berkat. Apa maksudnya segala berkat saudara? Berarti begini, waktu Yesus berkata tetelestai, dia menyediakan semua apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan, dia telah sediakan itu di atas kayu salib, dia selesaikan. Kalau saudara hari ini perlu kesembuhan, kesembuhan sudah dia berikan di atas kayu salib buat kita. Kalau saudara hari ini butuh mungkin kekuatan dari Tuhan, percayalah waktu berkata tetelestai, ada kekuatan yang dia siapkan buat kita hari ini. Kalau saudara mungkin butuh dipulihkan, percayalah pemulihan terjadi waktu dia berkata tetelestai. Ada pemulihan yang Tuhan siapkan buat kita. Segala berkat ini sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, di mana Tuhan sediakan? Di sorga. Kenapa sorga? Kenapa ini berkat rohani bukan berkat jasmani? Berarti apakah Tuhan tidak menyiapkan berkat rohani dan jasmani buat kita? Tuhan menyediakan. Kalau saudara ditanya, saudara mau berkat rohani atau jasmani? Ini mulai terbelah, biasanya jemaat mulai terbelah ini ya saudara. Biasanya yang rohani langsung, saya mau berkat rohani. Yang mulai saudara ini, saya mau berkat jasmani. Kalau agak kepepet, kita jasmani ya. Nah saudara kira-kira maunya berkat jasmani atau rohani? Oke, kita mulai terbelah. Yang mau berkat rohani boleh angkat tangan? Saudara lulus pasti masuk surga saudara ya. Oke. Yang mau berkat jasmani? Oh haleluya. Tuhan mengerti kebutuhan saudara. Yang saudara nggak ngerti pertanyaan saya. Karena saudara nggak angkat tangan dari awal, nggak angkat tangan gitu ya. Kenapa Alkitab berkata ini berkat rohani? Sebab disediakan di mana? Di sorga. Sorga itu pertanyaan saya, sorga itu adalah alam rohani atau alam jasmani? Alam apa saudara? Itu alam nirwana, nggak ada saudara, kita nggak percaya nirwana ya. Itu alam apa? Alam rohani. Apa sih bedanya alam rohani dan alam jasmani saudara? Ada yang tahu bedanya? Alam jasmani adalah sebuah alam yang kita bisa lihat, kita bisa sentuh, kita bisa raba, kita bisa cium, kita bisa terawang. Itu berarti alam apa namanya? Alam jasmania. Tapi alam rohani adalah dia ada, dia real, tetapi dia tidak kelihatan. Itu bedanya. Berarti sebenarnya begini yang mau Alkitab beritahu kepada kita waktu Yesus berkata tetelestai di kayu salib, dia menyediakan semua apa yang kita perlukan di alam roh dan bagian kita adalah mengambilnya, menghampiri tata kasih karunia Tuhan, kita datang sama dia dan kita membawa semua keperluan kita dari hadiratnya Tuhan. Katakan amin. Dengan apa? By faith. Karena anugerahnya sudah diberikan kepada kita. Hari ini bagian kita adalah kita mengambil semua segala berkat. Let's say berkat apa aja. Saudara yang butuh jodoh, Tuhan sediakan gak kira-kira? Katakan amin yang buat yang sedang mengharapkan jodoh. Nah saudara, Tuhan percayalah. Tuhan siapkan. Tuhan sudah siapkan jodohnya saudara. Hutang lunas. Loh saudara gak percaya. Ini kita sepertinya bercanda tapi ini serius. Tuhan siapkan segala apa katanya? Segala berkatnya Tuhan siapkan. Tuhan siapkan segala berkatnya. Ini bukan main-main saudara. Bahwa firman Tuhan yang berkata sebenarnya semua yang kita perlukan Tuhan sudah siapkan. Bagian kita adalah selalu datang ke hadirat Tuhan dengan darah anak domba. Dan kita berkata gini, karena Alkitab dalam Ibrani berkata bahwa kita sekarang mempunyai keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah karena darah anak domba Allah. Dan di sanalah kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan di sanalah kita mendapatkan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Sebenarnya semua apa yang kita perlukan. Saudara nggak perlu cari, berkat Tuhan sudah siapkan buat kita. Kekuatan, jalan keluar, hikmat. Mungkin apa yang kita perlukan hari ini. Kita butuh solusi, kita butuh hikmat. Tuhan siapkan semua hikmat. Tapi di dalam siapa? Di dalam siapa saudara? Di dalam Kristus. Berarti yang perlu kita lakukan siang hari ini adalah
Untuk menerima semua apa yang kita perlukan dan menerima anugerah yang besar itu, kita perlu datang lagi kepada Kristus dengan iman kita. Dan saudara nggak perlu rasa bersalah, saudara nggak perlu takut, sebab darah anak domba Allah telah menyucikan kita dan melayakkan kita. Semua dosa-dosa kita yang berkata kayaknya saya nggak layak untuk meminta kepada Tuhan. Enggak, darah anak domba Allah telah melayakkan kita untuk menerima semua yang baik dari Tuhan. Sebab waktu dia mati di kayu salib, dia menyediakan segala berkat, dia hapuskan semua dosa kita, pelanggaran kita, dia ganti dengan damai sejahtera. Kalau saudara ini butuh mungkin pengharapan, Tuhan siapkan pengharapan bagi saudara. Sebab dia berkata semua tetelestai sudah diselesaikan buat kita. Bagian kita hari ini adalah kita datang menghampiri Tuhan dengan iman kita. Dan terima anugerahnya yang memulihkan kehidupan saya dan saudara. Katakan amin saudara. Sebentar nanti kita akan melakukan lagi perjamuan kudus. Kita akan bersekutu lagi dengan tubuh dan darah Yesus. Sebenarnya waktu setiap kali kita memakan tubuh dan minum darahnya sebenarnya saudara. Itu adalah waktu-waktu Tuhan mau ingatkan kita bahwa gini. Kita telah lunas dibayar. Kita berharga di mata Tuhan. Bahwa darahnya telah melayakkan kita untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menerima semua yang kita perlukan. Supaya kita mendapatkan semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jangan cari berkat di luar. Datang kepada Kristus. Sebab dia adalah sumber dari segala berkat yang kita perlukan hari ini. Kalau saudara mungkin butuh sehat, saudara yang sakit. Saya berdoa dan berharap waktu saudara baca firman Tuhan ini, saudara berkata Tuhan, bilur-bilurmu telah menyembuhkan semua penyakitku dengan sempurna. Mulai melangkah dengan iman. Yang saya mulai lihat hari ini adalah banyak orang berdoa untuk kesembuhan, tapi kemudian dia tetap merasa seperti orang sakit. Saya ulang, ada banyak orang kadang-kadang Tuhan bukan gak sembuhkan dia, tapi dia berdoa begitu amin, tapi aduh saya masih sakit. Kadang-kadang makanya Alkitab berkata, iman harus disertai dengan apa saudara? Perbuatan, tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Percuma, gak ada artinya. Mulai hari ini, waktu kita mulai, mungkin ama saudara sakit, ini bukan sugesti. Mungkin hari ini ada banyak orang menyerang, oh sugesti di gereja. No, iman itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Tapi kita bisa melihat dengan iman kita bahwa Tuhan sudah mengerjakannya buat saya dan saudara. Amin saudara. Mungkin saudara waktu saudara berdoa dan berkata Tuhan aku percaya hari ini ada mujizat Tuhan. Saudara belum langsung mungkin tapi waktu saudara melihat dengan iman itu pasti terjadi buat saudara. Makanya Yesus berkata gini kalau kamu berdoa, berdoalah seolah-olah kamu telah menerimanya maka Bapa akan memberikannya kepadamu. Iman kita perlu dilakukan dengan tindakan-tindakan kita. Saya selalu ajar istri saya setiap kali sakit daripada ngomong sakit. Katakan dalam nama Yesus saya sembuh. Sebenarnya gampang saudara. Daripada kita kita ganti dengan dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh. Katakan amin. Saya mungkin hamba Tuhan yang dilatih karena dari karismatik saudara. Dari awal saya selalu berkata bahwa Tuhan saya nggak punya uang yang banyak. Saya nggak punya asuransi. Saya cuma punya asuransinya darah anak domba Allah. Dan saya udah praktekkan mungkin selama saya hamba Tuhan mungkin hampir kurang lebih 20 tahun. Mungkin saya masuk rumah sakit itu hanya waktu saya keracunan makanan aja saudara. Itu mungkin sekali. Tapi selebihnya mungkin hanya beberapa kali makan obat iya tetap. Tapi setiap apapun sakitnya selalu saya pikir tumpang tangan dalam nama Yesus jauh lebih efektif daripada semua obat-obat yang lain. Jangan ditiru saudara, jangan ditiru. Ini saya cuma menyampaikan bahwa sebenarnya jaminan kesembuhan segala berkat yang Tuhan sediakan itu masih terjadi sampai hari ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu datang dengan iman ke tahta kasih karunia Tuhan dan berkata terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat berkat, terima kasih buat pengharapan. Kalau saudara mungkin ingin melihat perubahan dalam rumah tangga dan keluarga saudara, saudara mulai bersyukur dan berkata gini, terima kasih buat perubahan atmosfer yang terjadi dalam nama Yesus. Saudara mulai lihat itu dalam mata iman saudara. Karena Alkitab berkata gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum saudara lihat, tapi saudara sudah terima dalam iman saudara. Itu namanya iman.
Kalau saudara ingin melihat ada perubahan-perubahan, mulai perkatakan dalam nama Yesus. Tapi saudara juga perlu berubah. Sikap saudara perlu berubah. Alkitab berkata Yesus yang mengajarkannya. Dalam Markus pasal yang ke-11 ayat ke-24 dia berkata, kalau kamu berdoa, kamu harus menerimanya lebih dahulu, baru nanti Bapa akan memberikannya kepadamu. Itu namanya iman. Hari ini, di kayu salib, waktu Yesus meneriakkan tetelestai, semua sudah selesai. Kalau ada mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang seperti benang kusut, mulai perkatakan Tuhan sedang mengerjakan dan sudah menyelesaikannya semuanya bagiku hari ini. Katakan amin saudara. Mungkin saudara sedang melihat, saudara tidak melihat terang, saudara tidak melihat lagi mungkin ada pengharapan di depan. Saudara perlu berdiri hari ini dengan iman dan berkata, tetelestai, engkau sudah berkata engkau menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan hari ini aku terima berkat dari atas kayu salib itu. Amin saudara. Jadi kita hari ini akan berdoa dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Biar hati kita hari ini memandang kepada Kristus, memandang kepada salibnya. Bahwa di salib itu dia berkata apa? Tetelestai. Coba teriakan sama-sama tetelestai. 2, 3. Tuhan sudah menyelesaikannya.